My mom always said life was like a box of chocolates. Frankly, my dear, I don't give a damn. I am your father. You talking to me? You talking to me? Who are you? You. No, not me, you. Yes, I am you. You're one ugly motherfucker. Yippee-ki-yay, mother... Widih, kira-kira apa yang akan kita lakukan ya bila kita sebagai pemusik tiba-tiba kehilangan indera pendengaran kita? Hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film yang menjadi film paling favorit saya di tahun 2020. Film ini berjudul Sound of Metal. Film berkisah mengenai Ruben. Dia ini seorang drummer dari sebuah band metal. Namun pada suatu hari dia itu menemukan bahwa pendengaran yang dimilikinya itu ternyata tidak seperti biasanya. Bahkan bisa dibilang itu hilang. Kemudian dia periksakan ke dokter dan ternyata dia harus menerima kenyataan bahwa karena kebiasaannya atau pola hidupnya dahulu, dia harus merelakan dan dia harus menerima bahwa indera pendengarnya, kedua telinganya harus hilang. Kira-kira bagaimana ya dia harus menyikapi hal tersebut? Premis dari film ini sejujurnya nih ya, sangat-sangat sederhana. Yakni mengenai seseorang harus deal dengan kenyataan bahwa dia ini harus kehilangan indera pendengarannya. Namun karena kesederhanaannya itu loh, itulah yang membuat kita ini atau membuat saya pribadi itu sangat menyukainya, karena eksekusinya ini nggak menye-menye atau bisa bilang itu nggak terlalu lebay. Dari tiap adegan yang ada itu benar-benar natural atau bisa bilang itu membumi. Baik itu dari penyangkalan diri si Ruben, di mana dia tidak menerima keadaan dirinya, atau istilahnya bisa bilang itu dari orang-orang sekitar yang menghadapinya, dari pacarnya si Lu yang harus menghadapi reaksi si Ruben. Nah itu menurut saya sih itu benar-benar dibuat begitu natural. Dan tadi yang saya bilang itu karena kenaturalannya inilah yang membuat kita ini benar-benar relate ya, bisa dibilang ya, benar-benar tidak asing. Nah di sini juga ada beberapa adegan seperti apa yang saya suka ini, adegan di mana dia itu datang ke komunitas untuk orang-orang yang tunarungu, di mana dia harus belajar untuk membiasakan diri dengan keadaan barunya. Nah ini benar-benar kalau saya bilang itu digambarkan sangat manis, di mana dia bergejolak tapi pembimbingnya itu benar-benar mengayomi dan orang-orang sekitarnya itu benar-benar bisa mengayomi si Ruben ini. Kita lihat perkembangan daripada emosi daripada Ruben dari saat pertama kali dia mengetahui dirinya ini akan kehilangan sampai saat dia benar-benar hilang, tidak bisa mendengar lagi, dari marah tidak menerima sampai dia bisa menerima, dan akhirnya itu dia kembali lagi menjadi penolakan lagi. Nah ini akhirnya ini menurut saya ini menjadi satu rangkaian yang membuat emosi kita ini terikat kepada karakter Ruben. Naskahnya pun itu benar-benar apik karena yang tadi saya bilang itu konflik-konflik yang ada itu benar-benar disuguhkan atau ditulis sangat-sangat baik sehingga kita itu bisa menonton dengan mengalir begitu aja. Konflik antara diri sendiri dengan diri sendiri atau orang lain itu mengalir dengan begitu indahnya. Apa yang menjadi keunggulan daripada film ini?
Wah, pokoknya ini kalau film ini yang paling benar-benar saya kagumi adalah sound editingnya. Ini saya benar-benar jujur, saya benar-benar tidak menduganya nih. Dan kebetulan saya menontonnya itu dengan headphone dan saya sangat menyarankan untuk mendengarkannya dengan headphone. Karena soundnya benar-benar dibuat begitu mempesona. Kita seolah-olah dibuat seperti kita itu menjadi dirinya si Ruben. Dikala suara-suara yang bisa bilang mulai hilang dari pendengarannya dia, sayup-sayup seperti kita di dalam bisa bilang kayak kuping kemasukan air. Nah, itu benar-benar dipresentasikan di film ini dengan sangat mengagumkan. Dimana bayangin nih, dimana mulai dia mendengarnya kayak ada kresek-kresek, kalau orang bicara itu seperti gaung-gaung gitu, sengau-sengau gitu kedengarannya. Nah, itu benar-benar menakjubkan nih. Terus sampai di saat ada adegan, di saat kalau pas kita lihat ternyata itu kok nggak ada suara sama sekali, tapi dikasih satu scene berikutnya itu di mana suara yang sebenarnya ada begitu berisik tuh. Nah, itu benar-benar menurut saya inilah yang membuat film ini begitu emosional. Bisa bilang itu sangat-sangat menghipnotis saya nih. Yang membuat film ini sangat berkesan bagi saya. Tadi dari premis sudah kita ketahui yang sangat sederhana. Dari cerita kita udah ketahui bahwa naskahnya itu sangat apik. Terus dari sound editingnya itu benar-benar mempesona. Ditambah lagi dengan sang aktor yakni Riz Ahmed. Dia ini bisa memerankan karakter Rubennya itu dengan sangat baik. Di saat dia itu marah, di saat dia itu tidak menerima, di saat dia itu menyangkal keadaan dirinya, di saat dia itu akhirnya bisa menerima dengan damai. Transisi itu dibawakan oleh seorang Riz Ahmed dengan baik dan apik. Mungkin sebagian dari kita bisa bilang, oh ini kayak ini orang nih kita sering lihat nih, si ini nih kayaknya pernah lihat nih. Ya iya, karena dia ini memang sudah sering bermain di film-film yang mungkin kita sudah nonton. Sebut aja ada Nightcrawler, Venom, Four Lions, Rogue One, A Star Wars Story, Jason Bourne, terus ada Mowgli juga. Dan sebenarnya masih banyak lagi film lagi. Nah, itu yang seingat saya itu film-film itu yang benar-benar keren dan pasti kalau kita ingat-ingat ini kayak orangnya familiar. Dan memang dia itu memang perlahan namun pasti bisa menampakkan auranya atau pesonanya dan membuktikan bahwa dirinya itu bisa menjadi pemeran utama dan bukan menjadi aktor-aktor yang dipandang sebelah mata. Wah, pokoknya ini saya benar-benar sangat menyarankan bahwa kalian harus menonton film ini. Harus. Dan jangan lupa tonton dengan menggunakan earphone atau headphone sehingga kalian itu bisa masuk ke dalam cerita itu dengan lebih lagi. Oke deh. Saya rasa sekian episode kali ini. Jangan lupa ya, tekan tombol like bila kalian suka dengan review ini. Tekan tombol subscribe dan notifikasi agar kalian dapat mendapatkan berita-berita atau review-review film terbaru yang kami review. Dan silakan tulis di kolom komentar mengenai pengalaman kalian saat menonton film ini. Apakah kalian sama seperti saya yang benar-benar enjoy dan terpesona dengan film ini, atau mungkin kalian punya pendapat yang lain? Silakan tulis di dalam kolom komentar. Saya rasa sekian episode kali ini dan see you.